sehingga pembelajaran kita hari ini nyaman dan jangan kotor supaya jangan mengganggu kita punya pikiran. Sudah? Oke, terima kasih. Sebelumnya, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk pada absensi, ini adalah menjadi pertemuan pertama kita. Ada yang sudah kenal Ibu? Belum. Oke, baik. Jadi di sini memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Meriana Arianti Palanbare. Adik-adik bisa sapa dengan Ibu Yanti. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Kita absensi dulu ya adik-adik. Ya, Bu. Ini 9A ya? Ya. Bu. Oke. Alvino, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Maria. Kita mulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Ya, Bu. Ini dengan 9A? Ya, Bu. Alvino, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Fintilia. Oke, semua hadir ya. Ya, Bu. Baik. Di awal pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai materi akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengklarifikasi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Yang kedua, menganalisis tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Dan yang ketiga, menyimpulkan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, sebelumnya di sini adik-adik ada yang sudah tahu apa itu akuntansi? Atau pernah belajar, atau pernah baca, atau searching di media sosial? Belum, Ibu. Belum. Oke, baik. Kita akan bahas sama-sama ya. Kita masuk pada materi yang pertama tentang sejarah akuntansi. Jadi, perkembangan akuntansi terjadi di Italia pada tahun 1494 ketika Luca Pacioli, seorang matematikawan, menerbitkan buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut, Pacioli mengajarkan tentang pembukuan berpasangan yang menjadi cikal bakal perkembangan akuntansi. Pacioli juga dikenal sebagai Bapak Akuntansi karena kontribusinya pada pengembangan akuntansi. Jadi Bapak kita Pacioli ini adalah sebagai Bapak Akuntansi karena dia juga berperan penting dalam pengembangan akuntansi di dunia. Oke, materi yang selanjutnya mengenai sistem informasi akuntansi. Akuntansi berperan dalam menyajikan informasi. Informasi akuntansi membuat data ekonomi dalam berbentuk laporan keuangan, dan laporan keuangan dapat digunakan dalam perusahaan dalam pengambilan keputusan akuntansi. Jadi adik-adik, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh kepentingan dan mengambil keputusan yang tepat oleh pemakai akuntansi bersangkutan. Jadi, sistem informasi akuntansi ini dibagi atas 3 hal. Yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Jadi, input ini adalah kegiatan transaksi atau membuat buku transaksi. Oke. Yang kedua proses. Proses itu adalah kegiatan untuk mengidentifikasi, pengukuran, pengiktisaran, dan pelaporan buku laporan keuangan. Yang ketiga output. Output itu adalah laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Oke, dari 2 materi tadi mungkin adik-adik ada yang belum paham atau ada pertanyaan? Pas, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Iya, Bu. Materi yang berikut mengenai bidang-bidang akuntansi. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Yang pertama, akuntansi keuangan.
Ya, akuntansi manajemen. Yang keempat, akuntansi biaya. Dan kelima, akuntansi anggaran. Berikut akuntansi perpajakan. Yang ketujuh, sistem akuntansi. Dan terakhir, akuntansi pemerintah. Oke, terima kasih Adik Alvin. Jadi bidang-bidang akuntansi ini, bidang akuntansi yang pertama adalah akuntansi keuangan. Itu merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi keuangan. Jadi akuntansi keuangan ini seperti biasa digunakan di perusahaan untuk mencatat seperti laporan keuangan, laporan perubahan modal, dan lain-lain. Yang kedua, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Jadi, bendahara di suatu perusahaan tersebut sebelum mereka melakukan pertemuan akhir bulan untuk pelaporan hasil dari perusahaan tersebut, bendahara itu bertugas untuk memeriksa kembali laporan keuangan, apakah balance atau tidak. Kalau mungkin tidak balance, pengeluaran lebih banyak, penghasilannya lebih sedikit, itu akan menjadi sebuah permasalahan dan mengakibatkan perusahaan itu bisa menjadi bangkrut. Oke. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini berhubungan dengan berbagai masalah khusus yang dihadapi. Akuntansi keuangan ini seperti biasa digunakan di perusahaan untuk mencatat seperti laporan keuangan, laporan perubahan modal, dan lain-lain. Yang kedua, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Jadi, bendahara di suatu perusahaan tersebut sebelum mereka melakukan pertemuan akhir bulan untuk pelaporan hasil dari perusahaan tersebut, bendahara itu bertugas untuk memeriksa kembali laporan keuangan, apakah balance atau tidak. Kalau mungkin tidak balance, pengeluaran lebih banyak, penghasilannya lebih sedikit, itu akan menjadi sebuah permasalahan dan mengakibatkan perusahaan itu bisa menjadi bangkrut. Oke. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini berhubungan dengan berbagai masalah khusus yang dihadapi oleh manajer. Jadi di perusahaan itu pasti ada manajer, ya? Iya. Manajer itu adalah bawahan dari direktur. Dia bertugas untuk mengkoordinasikan karyawan-karyawannya pada saat bekerja. Jadi mungkin ada masalah, manajer yang menyelesaikan, kemudian manajer melaporkan ke atasan, itu adalah tugas dari seorang manajer. Yang keempat, ada akuntansi biaya. Ibu tanya dulu, kalian sudah mendapat materi akuntansi biaya? Belum. Oke. Akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama produksi. Jadi misalkan Alvin punya perusahaan memproduksi kue kering. Alvin dalam perjalanan waktu untuk memproduksi kue kering tersebut, Alvin harus melakukan pemeriksaan apakah memproduksi kue kering tersebut jadi atau ada masalah, atau karyawan ada yang cedera atau disebut dengan LP3A. Itu adalah menjadi masalah ketika Alvin sebagai pemimpin di perusahaan tersebut. Yang kelima, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi untuk jangka waktu tertentu. Jadi tadi Ibu sudah memberikan contoh, Alvin memiliki perusahaan kue kering. Sebelum melakukan produksi, Alvin sudah harus memikirkan ke depan anggarannya berapa, untuk membeli bahan bakunya berapa, pengeluaran untuk gaji karyawannya berapa. Jadi itu menjadi hal yang harus diperhatikan dalam membuat produk tersebut. Yang berikut, akuntansi perpajakan. Jadi akuntansi perpajakan ini berhubungan dengan masalah penyusunan pemberitaan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Perusahaan di Indonesia ini pasti masing-masing memiliki pajak yang sangat besar. Tapi ada
perusahaan yang manipulatif, mereka tidak mau membayar pajak, maka itu akan menjadi beban bagi negara kita. Yang berikut, sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini merupakan bidang khusus akuntansi dalam pembuatan suatu negara serta pelaksanaan prosedur-prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, akuntansi pemerintah. Oke, materi kita sampai di sini. Tapi sebelum ibu tanya, sudah mengerti atau ada yang belum paham atau ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, baik. Ibu lihat kalian dari duduk mengantuk hanya dengan ibu ngomong saja. Ada yang main game? Mau Ibu. Oke, silahkan berdiri. Cluenya begini adik-adik, kita perhatian ya. Cluenya begini. Ketika ibu bilang panjang, tangan adik-adik berusaha untuk menjauh. Ketika ibu bilang pendek, tangan adik-adik berusaha untuk mendekat. Ulang ya. Ketika ibu bilang panjang, tangan adik-adik berusaha untuk menjauh. Ketika ibu bilang pendek, tangan adik-adik berusaha untuk mendekat. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai. Panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang. Oke, terima kasih. Itu kelas. Oke, satu orang bisa bantu ibu untuk baca kesimpulan untuk kita hari ini. Kesimpulan, akuntansi sebagai sistem informasi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Sistem informasi akuntansi atau SIA membantu perusahaan mengelola bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Oke, baik. Terima kasih adik. Sekian materi kita pada hari ini. Karena ini menjadi pertemuan pertama kita, ibu tidak memberikan kalian tugas, tapi ibu selalu ingatkan tetap belajar, jangan terlalu berlarut-larut dengan HP ya adik-adik ya. Oke. Ibu ingatkan untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi pencatatan dalam buku besar. Jadi ibu minta adik-adik sudah bisa menyiapkan di rumah ya. Ya, Bu. Jadi sebelumnya kita telah mulai dengan doa. Ibu minta satu orang untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik Yufi. Jadi sekian dari pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan.